Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5, apa kabarnya kalian semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di sentra Imtak bersama Bapak Miftahul Huda dalam suasana yang insya Allah penuh berkah ya, karena kita berada di bulan Ramadan, dimana bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan dan penuh ampunan. Baik, semoga teman-teman semua dilancarkan puasanya sampai dengan nanti di hari terakhir puasa. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran Bapak mengingatkan jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu. Nah teman-teman, karena ini adalah bulan Ramadan, maka tema yang kita bahas adalah berkaitan dengan tema Ramadan. Nah, pembahasan kita pada hari ini adalah amalan puasa di bulan Ramadan. Amalan puasa Ramadan. Jadi yang berkaitan dengan amalan-amalan apa saja yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Kita bahas satu per satu ya teman-teman. Nah, memasuki yang pertama yakni puasa Ramadan, kita mencari pengertiannya dulu ya teman-teman. Jadi Ramadan atau puasa Ramadan secara istilah puasa, cara bahasa ya. Cara bahasa puasa atau dalam bahasa Arabnya asyam itu bermakna menahan diri ya, menahan diri dari apa saja. Itu namanya asyam. Nah, secara istilah puasa asyam itu diartikan sebagai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya, amalan yang berhubungan dengan puasa. Yang pertama, setiap amal itu adalah tergantung dari niat. Maka yang utama adalah niat ya teman-teman, niat. Ketika memasuki bulan Ramadan ya, berniat puasa pada saat memasuki bulan Ramadan. Ketika sudah ditetapkan bahwasanya besok kita akan berpuasa Ramadan, maka di saat itulah kita meniatkan di malam harinya, meniatkan untuk berpuasa Ramadan ya di bulan itu. Niatnya itu ada di dalam hati ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya. Maka kita berniat puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan adalah qiyam Ramadan. Apa sih qiyam Ramadan itu? Qiyam Ramadan itu adalah sholat tarawih dan witir ya teman-teman. Sholat tarawih dan witir itu adalah sholat malam atau sholat tahajud yang dimajukan menjadi waktunya dari habis isya ya. Setelah isya kita sholat. Nah itu adalah nama lain dari sholat tahajud ketika di bulan Ramadan, namanya sholat tarawih dan sholat witir. Waktunya dari setelah isya sampai dengan terbit fajar. Nah, jumlah rakaatnya menurut pendapat yang paling kuat itu adalah 11 rakaat. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan
jumlah rakaatnya. Berikutnya adalah amalan yang berhubungan dengan puasa adalah sahur ya, makan sahur. Kenapa kita harus makan sahur? Karena makan sahur itu pembeda antara puasanya kaum muslimin dengan para ahli kitab atau orang-orang di lain agama Islam ya. Dia tetap ada berpuasanya juga, seperti di agama Yahudi juga ada puasanya, di agama Nasrani juga ada puasanya. Yang membedakan ketika umat muslim berpuasa itu ada namanya makan sahur. Nah, waktunya untuk makan sahur itu yang disunnahkan sama Rasulullah itu adalah di akhir, artinya sudah mendekati fajar ya. Makanya kita biasanya makan sahur kan sudah dekat-dekat imsak gitu ya. Itu karena disunahkan mendekati diakhirkan. Nah, dan juga kenapa kita makan sahur? Karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Jadi orang yang makan sahur itu diselawatin oleh para malaikat. Maka kita mengambil berkah dari sahur. Kalau kita tidak sempat makan, cukup dengan minum saja itu sudah dinamakan dengan sahur. Nah, setelah sahur pasti kita melaksanakan yang namanya puasa. Ya, puasa ini menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa. Yang bisa makan, minum, dan lain sebagainya. Waktunya berpuasa itu dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari dari subuh sampai dengan berkumandang azan maghrib. Berikutnya amalan yang berhubungan dengan puasa adalah berbuka ya. Setelah berpuasa di siang hari, kemudian saat maghrib berkumandang kita berbuka puasa ya. Dalam berbuka puasa disunahkan untuk menyegerakan saat waktunya sudah tiba ya. Jadi kalau sudah azan berkumandang walaupun kita belum ingin minum misalnya, maka itu disunahkan untuk menyegerakan membatalkan puasa. Yang kedua sunnahnya adalah berbuka dengan kurma yang diutamakan. Kalau tidak ada bisa minum dengan yang manis-manis, tapi juga jangan langsung minum es. Minumnya diusahakan minum yang hangat terlebih dahulu. Oke ya teman-teman, tentang bagaimana berbuka. Amalan berikutnya adalah membaca Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan kita disunahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim ya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagaimana difirmankan di dalam Quran surah Al-Baqarah ya, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, kenapa kita baca? Selain bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, juga pahala perbuatan amal perbuatan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Nilai bacaan Quran juga sama, dilipat gandakan. Jadi kita mencari amal-amal terbaik dengan cara membaca Al-Quran. Dan juga ini Al-Quran ketika kita baca di dunia, maka di akhirat nanti kelak dia akan menolong siapa saja yang membacanya. Nah, kita berharap mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini. Yang berikutnya amalan yang berhubungan dengan puasa adalah memperbanyak sedekah ya, karena di bulan ini pahala dilipat gandakan, maka kita bisa memperbanyak sedekah. Nah, sebagaimana Rasulullah juga pernah bersabda ya, bahwasanya pahala orang yang memberi makan orang yang berpuasa atau memberi bukaan itu sama dengan pahala dari orang yang berpuasa itu. Jadi ketika kita sedang berpuasa kemudian memberi makan orang yang berpuasa, maka pahala kita bisa
berlipat ganda. Ya. Selanjutnya, amalan yang berhubungan dengan puasa adalah iktikaf. Nah, ini dilakukan di 10 hari terakhir Ramadan oleh para lelaki ya. Yang pria biasanya bapak-bapak itu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir. Ya. Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid pada akhir Ramadan, ya, meninggikan kesibukan dunia, mendekatkan kepada Sang Pencipta. Jadi di masjid memperbanyak bacaan yang bisa mendatangkan keimanan dan ketakwaan. Ya, mendekatkan diri, bermuhasabah, ya, itulah yang dilakukan ketika beriktikaf. Nah, selanjutnya adalah memperbanyak istighfar, ya, karena bulan ini adalah bulan ampunan di mana dosa-dosa kita dibakar. Maka salah satu caranya untuk memohonkan ampunan dari segala kesalahan yang kita perbuat di masa lalu, yakni dengan beristighfar. Nah, semoga dengan berlalunya nanti bulan Ramadan kita bisa kembali diampuni dosa-dosanya dan kembali menjadi fitrah, jadi suci, ya. Begitu teman-teman, inilah amalan yang berhubungan dengan bulan puasa. Nah, selanjutnya adalah perbuatan yang sebaiknya dihindari ketika kita sedang berpuasa. Nah, amalan apa? Yang pertama adalah perbuatan berbohong, baik itu berupa perbuatan ataupun perkataan, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan bohong, maka Allah tidak butuh dengan usahanya meninggalkan makan dan minum. Jadi kalau kita berpuasa kemudian berbohong, maka puasa kita sia-sia, sama dengan orang yang tidak berpuasa. Maka kita diusahakan ketika sedang berpuasa jangan sampai berkata dengan perkataan bohong ataupun berbuat kebohongan, ya, menipu orang gitu, jangan sampai, ya. Nah, yang kedua adalah berbuat sia-sia atau kejahatan. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bukanlah puasa itu menahan diri dari makanan dan minum, tetapi puasa itu adalah menahan diri dari kesia-siaan dan kejelekan. Maka kalau seseorang mencacimu atau berbuat kejelekan kepadamu, maka katakanlah saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa, ya. Jadi kalau ada orang ingin ngajak berantem, kemudian berkata-kata kasar dan lain sebagainya, maka kita sebagai orang yang sedang berpuasa harus bersabar. Maka kita mengatakan ini shaim, saya sedang berpuasa, supaya kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang sia-sia. Ya, inilah tentang perbuatan yang sebaiknya kita hindari saat kita berpuasa. Selanjutnya Bapak menyampaikan tentang doa saat berbuka puasa. Doanya adalah zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini doa ketika kita berbuka puasa, dibaca setelah meneguk air atau membatalkan puasa. Artinya telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala insya Allah. Ya, Bapak ulangi sekali lagi. Zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insya Allah. Ya, ini doa ketika kita berbuka puasa. Baik teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman
mendapatkan manfaat dari apa yang telah Bapak sampaikan. Semoga puasa kita di bulan ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.